Sip, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video materi kali ini yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau disingkat DDKH. Pertemuan ke-10 ini saya akan lanjut membahas mengenai materi yang sebelumnya yaitu protein. Tapi untuk kali ini lebih spesifik lagi yaitu protein sebagai enzim atau enzyme. Nah, kira-kira seperti itulah inti dari video materi kali ini. Baiklah, seperti biasa saya akan memberikan satu video singkat mengenai proteins and enzymes. Sumbernya dari Teacher's Pet YouTube channel. Ya, supaya sebelum saya masuk ke materinya mengenai enzim ini, protein sebagai enzim ini, mari kita tonton saja dulu videonya ya. Oke, let's watch it together. Proteins are one of the 4 major macromolecules, and they can be found in many places, like eggs, or meat, or nuts. Some examples of proteins include actin and myosin, which are proteins used in muscle contraction, pepsin, which is a protein and an enzyme that breaks other proteins down into peptides. Oxytocin is a protein that causes uterine contractions that lead to childbirth, and also cause lactation for breastfeeding the newborn. Notice that so far, all the words end with "in". That's a hint that it's a protein. But a lot of proteins are also enzymes, and many enzymes end in "ase", like catalase, which rapidly turns hydrogen peroxide into water and oxygen, or lactase, which breaks down lactose in milk. If you are lactose intolerant, you don't make enough of the enzyme lactase. Enzymes are proteins that speed up the rate of reaction. They work by lowering activation energy required for the reaction to begin. Here's what that looks like. A normal reaction has a certain amount of starting energy or activation energy that's required before the reaction can truly begin and create products. With no catalyst, like an enzyme, the reaction might be relatively slow. But with a catalyst, the activation energy is decreased and the reaction can occur faster. It's like being able to drive your car through a tunnel instead of up and over a mountain. It's much faster. Enzymes work only on one specific substrate. The enzyme and substrate fit together like a lock and key. In this example, the substrate is broken down into 2 products, but some enzymes will put things together. Proteins have many different functions. There are structural components, of which much of the body is made, including skin, hair, and muscles. Proteins are also chemical messengers, like hormones. They assist in defending our bodies against disease in the form of antibodies. And many proteins are enzymes, like catalase and lactase, speeding up reactions and working over and over and over again. Proteins are made of long chains of amino acids, and they're linked together by peptide bonds. These long chains of amino acids, also known as polypeptides, will coil up and form a functional protein. The protein will not work until it's folded up correctly. Proteins are different from one another because they are made of different combinations of amino acids. Amino acids have a basic structure of a carbon, a hydrogen, an amino group, a carboxyl group, and an R group, which is also called a functional group. There are 20 different R groups, which allow for many different combinations. When amino acids form polypeptides, they create peptide bonds. Each bond also creates a water molecule when they bond. People used to believe that proteins were the hereditary molecule because there were so many different types, but that's not actually the case. DNA codes for proteins, but DNA is in the nucleus, and proteins are made outside the nucleus by the ribosomes. The DNA is actually too large to leave the nucleus through the nuclear pores. There's actually a better way to get the message out, and we'll talk about that way in the next video. Thanks for watching this episode of Teacher's Pet. Don't forget to like and subscribe and follow me on Twitter @SciencePet. Oke, kira-kira cukup jelas ya video singkat mengenai hubungan antara protein dan enzim ini. Jadi enzim itu bisa dibilang protein yang fungsinya sebagai katalis atau dengan kata lain booster lah yang mempercepat terjadi reaksi. Oke.
Nah, saya baru masuk materinya mengenai enzim itu sendiri. Jadi by definition, enzim adalah senyawa organik yang molekulnya besar, termasuk protein juga ya, yang fungsinya itu utamanya untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme dalam tumbuhan dan hewan ya, bukan tumbuhan aja, tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksinya. Jadi di sini enzim itu tidak ikut bereaksi. Strukturnya itu tidak akan berubah baik ataupun sesudah reaksi gitu. Jadi bisa dikatakan enzim fungsinya adalah sebagai biokatalisator. Katalis di reaksi biokimia, kira-kira seperti itu. Nah, bagian enzim yang aktif adalah sisi aktifnya dari enzim tersebut. Oke, kita masuk ke susunan enzim. Jadi komponen utama enzim ya protein, karena enzim adalah protein juga gitu kan. Tapi bukan sembarang protein. Enzim adalah protein yang sifatnya fungsional, bukan protein yang sifatnya struktural. Jadi, tidak semua protein bertindak sebagai enzim, tapi enzim ya pasti protein gitu kan. Itu kira-kira hubungan antara enzim dan protein. Bisa dilihat di sini klasifikasinya ya. Jadi enzim ini ada yang enzim merupakan protein juga, yaitu enzim protein sederhana, tapi ada juga enzim yang protein dan bukan protein, di mana namanya adalah enzim konjugasi. Yang ada proteinnya dinamakan apoenzim, yang bukan proteinnya adalah gugus prostetiknya. Gugus prostetik ini dibagi dua, bisa ada yang gugusnya itu senyawa organik, itu namanya koenzim, ada juga yang anorganik, namanya kofaktor. Itu kira-kira klasifikasinya untuk enzim ini. Ada yang dari protein murni, yaitu enzim protein sederhana, ada juga yang campuran dari protein plus bukan protein, namanya enzim konjugasi. Oke, next. Nah, ini yang paling penting, prinsip kerja enzim. Sudah ada di video barusan ya, tapi saya jelaskan lagi saja. Jadi intinya, enzim itu bisa mempercepat reaksi, terutama reaksi dalam biokimia. Di mana reaktan apabila dia akan bereaksi itu membutuhkan yang namanya adalah EA atau energi aktivasi atau activation energi ini. Di mana kalau tanpa enzim dia akan butuh EA yang cukup besar hingga akhirnya terbentuk produk gitu ya. Tapi dengan adanya enzim, si EA ini dia akan menjadi lebih rendah. Otomatis dia akan lebih cepat gitu untuk berubah bereaksi dari reaktan menjadi produk ini dibandingkan yang energi aktivasinya segini menjadi segini. Bisa dilihat berkurang lebih dari setengahnya ya, bahkan bisa lihat hampir seperlimanya gitu dari energi aktivasi yang awal dibutuhkan. Itulah kira-kira pentingnya enzim atau kenapa butuh enzim dalam suatu reaksi utamanya di makhluk hidup. Supaya yang pertama reaksinya cepat terjadi dan yang kedua yang paling penting reaksi itu dapat terjadi. Banyak reaksi yang tidak bisa terjadi karena energi aktivasinya sangat besar. Dengan adanya si enzim ini, energi aktivasinya bisa dikurangi sehingga reaksi tersebut bisa terjadi. Itu kira-kira fungsi utama atau prinsip kerja dari enzim. Nah, next, mekanisme enzim bisa dibilang seperti ini di gambar ini ya. Saya jelaskan ada 4 step utama, di mana first step atau step pertama substrat atau S, misalnya sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, ini dia akan masuk ke active site dari enzim atau sisi aktif enzim gitu. Dia akan masuk klub ke dalam sini kedua, di mana di second step atau step kedua ini substratnya akan terikat terhadap enzim, membentuk kompleks enzim substrat. Barulah di dalam enzim ini si substrat ini akan bereaksi, yaitu dia akan membentuk produk, yaitu produknya adalah glukosa dan fruktosa. Sedangkan si enzim tersebut ya lepas lagi. Seperti yang dibilang tadi, dia tidak ikut bereaksi. Jadi sebelum dan sesudah reaksi, dia akan sama gitu. Jadi setelah itu di step keempat terakhir produknya lepas, tapi enzimnya juga ya kembali ke semula. Tidak ada perubahan gitu. Karena dia hanya sebagai fasilitator untuk terjadinya reaksi ini di dalam si sisi aktif enzim gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Garis besar untuk mekanisme reaksi enzim. Next adalah model dari ikatan enzim. Tadi yang di video cuma dijelaskan satu ya, yaitu lock and key. Sebenarnya ada satu lagi yaitu induce fit. Kalau lock and key, ya sama prinsipnya seperti kunci dan lubang kunci. Active site enzim ini spesifik ya. Jadi substrat itu hanya bisa satu jenis saja yang bisa masuk ke dalam si enzim ini. Baru dia bisa bereaksi gitu. Sedangkan
Kalau di Indusfeed yang sekarang biasanya kebanyakan enzim sekarang itu Indusfeed ya, di mana active site-nya ini dia akan bisa menyesuaikan dengan si substrat atau substratnya jadi bisa masuk gitu ke dalam si enzim karena dia bisa berubah bentuk sehingga menyesuaikan dengan bentuk si active site enzim ini. Dia bereaksi dalam enzim dan keluar lagi jadi produk. Jadi nggak mesti sama persis, tapi bisa menyesuaikan dengan bentuk si substrat gitu. Kira-kira seperti itu, 2 jenis model ikatan enzim yang umum gitu. Next adalah klasifikasi enzim. Ini cukup panjang, jadi saya nggak akan bacakan semuanya, tapi bisa dilihat bahwa enzim itu memiliki kelas-kelas tertentu dan memiliki tipe reaksi tertentu gitu, di mana berdasarkan kelasnya itu tipe reaksi itu beda-beda. Ada yang oksidoreduktase atau nitrat reduktase. Tipe reaksinya itu khusus untuk memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen. Ada juga transferase, contohnya enzim kinase, itu untuk memindahkan gugus senyawa kimia dan seterusnya bisa dilihat di sini ya. Jadi beda kelas, beda pula tipe reaksinya. Seperti yang saya bilang tadi, enzim itu spesifik gitu reaksinya. Oke. Oke, terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi enzim termasuk yang sensitif juga ya, termasuk 3 faktor ini yang dapat mempengaruhi aktivitas si enzim tersebut. Yang pertama, suhu. Jadi kalau ada peningkatan suhu, itu dapat menyebabkan peningkatan gerakan molekul secara acak. Dan akibatnya akan memberikan tekanan terhadap ikatan molekular, serta mempengaruhi energi aktivasi suatu reaksi. Contohnya bisa lihat di gambar sampingnya ya. Enzim itu biasanya ada namanya temperatur optimum atau optimum temperature. Biasanya untuk human enzim, enzim pada manusia itu temperatur optimumnya di sekitar 40 derajatan gitu, atau di suhu tubuh manusia. Tapi kalau di eh, enzim-enzim dari prokariot di air panas ya, mata air panas onsen lah ya, hot spring itu optimumnya justru di 70 derajat. Jadi beda-beda gitu. Suhu terbaiknya pada saat enzim tersebut dapat optimal bekerjanya. Ada yang di 40 derajat, ada yang di 70 derajat. Itu kira-kira yang bisa dijelaskan dari perbedaan, suhu terhadap aktivitas enzim. Yang kedua adalah derajat keasaman atau pH, di mana stabilitas enzim itu juga tergantung interaksi ion antara residu asam amino yang bermuatan. Di mana interaksi ini sensitif terhadap konsentrasi hidrogen dalam larutan di mana enzim tersebut larut. Jadi, tiap enzim itu beda optimum pH atau pH optimalnya gitu. Contohnya pepsin, dia optimal di pH 2,5. Tripsin, dia optimal di pH 6,5. Kalau di luar itu dia akan aktivitasnya dia tidak akan terlalu baik gitu, laju reaksinya tidak sebaik di pH optimal. Ini sama juga dengan di temperatur optimal. Kalau di luar suhu optimal ini, reaksinya tidak akan secepat yang reaksi di suhu optimal gitu. Oke. Terakhir adanya inhibitor, di mana inhibitor adalah senyawa yang terikat pada enzim dan menurunkan aktivitasnya. Biasanya produk ini akhir dari rangkaian reaksi yang menghambat reaksi sebelumnya. Jadi sebagai stop sign, tanda stopnya bahwa reaksinya berhenti sampai situ saja gitu. Itu kira-kira inhibitor. Kalau ada inhibitor, ya udah reaksinya selesai. Itu yang menentukan reaksinya berhenti atau lanjut gitu inhibitor ini. Ya nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya ya untuk inhibitor enzim ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.